Gelombang laut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang disebabkan karena angin, gaya tarik-menarik bumi, bulan, dan matahari. Ada yang disebabkan pula karena gempa di dasar laut. Bahkan bisa juga disebabkan karena gerakan kapal. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait cara kerja dari dua sistem pembangkit listrik tenaga gelombang ini. Yang pertama, sesuai dengan namanya, pembangkit listrik tenaga gelombang ini terdiri dari dua sistem. Sistem yang pertama yaitu oscillating water column, dan sistem yang kedua yaitu kumparan magnet. Saya akan menjelaskan tentang oscillating water column dulu. Di sini kita ada pelampung, yang mana nanti pelampung ini akan bergerak naik turun sesuai dengan naik turunnya gelombang atau permukaan air laut. Dan di sini bakalan ada turbin. Jadi prinsip kerja dari oscillating water column ini adalah perbedaan tekanan udara dari di dalam chamber dan di luar chamber. Saat gelombang air naik diikuti dengan naiknya pelampung akan mengakibatkan tekanan udara yang ada di dalam chamber lebih besar dibandingkan di luar chamber. Seperti yang kita ketahui, tekanan udara akan bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang rendah. Akibatnya udara yang ada di dalam chamber akan bergerak keluar menuju keluar chamber. Dengan keluarnya udara, maka turbin di sini akan ikut berputar, dan dengan berputarnya turbin maka dapat kita konversi menjadi energi atau power. Begitu juga sebaliknya saat permukaan air laut atau gelombang turun mengakibatkan pelampung ini turun dan tekanan udara di luar chamber akan lebih besar dibandingkan di dalam chamber. Akibatnya udara yang ada di luar chamber akan bergerak masuk menuju ke dalam chamber, sehingga kembali lagi turbin akan bergerak dan bergeraknya turbin ini tadi akan dikonversi menjadi power. Sedangkan untuk sistem yang kedua yaitu sistem kumparan magnet. Sistem kumparan magnet di sini jadi di sini kita ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ada kumparan magnet itu sendiri. Yang kedua di sini kita ada magnet yang diikatkan antar masing-masing magnet fix. Jadi magnetnya tidak akan bergerak, sedangkan yang bergerak yaitu kumparan magnet itu sendiri. Jadi saat gelombang naik diikuti oleh pelampung ini naik, kumparan tersebut, ujung dari kumparan diikatkan kepada pelampung, sehingga saat pelampung itu naik, maka kumparan juga akan ikut naik. Dengan bergerak naik turunnya pelampung diikuti dengan bergerak naik turunnya kumparan magnet, maka akan dihasilkan suatu GGL induksi, yang mana GGL induksi tersebut dapat dikonversi menjadi power. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang akan bergerak naik turun, dan dengan bergeraknya gelombang tersebut akan diikuti oleh pelampung ini tadi. Dan coba kita perhatikan di sini, saat gelombang ini naik, maka pelampung juga akan ikut naik. Dan di sini kumparan tersebut juga akan ikut naik turun. Dan dapat dilihat bahwa kumparan ini dapat menghasilkan listrik dengan di sini ada satu bola lampu, di mana bola lampu tersebut akan menyala saat dia menghasilkan satu GGL induksi. Seperti ini. Prinsip operasional alat ini terdapat pada saluran besar atau ruang yang terdapat di dalam perangkat yang terbuka ke laut, di bagian belakang dan di dalam ruangan yang terdapat volume udara. Volume udara dikompresi oleh gelombang, lalu dipaksa melewati turbin yang berputar sehingga menghasilkan listrik.